Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Perkembangan Abraham Maslow. Baik, untuk materi pertama adalah biografi dan kehidupan Abraham Maslow. Abraham Howard Maslow adalah salah satu seorang tokoh psikologi kelahiran Amerika yang sangat terkenal yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow belajar hukum di City College of New York. Kemudian setelah kuliah 3 semester, pada tahun 1927 dia pindah ke Cornell dan kemudian balik lagi ke New York. Maslow mendapat gelar sarjana atau BA pada tahun 1930, masternya pada tahun 1931 dan dokter pada tahun 1934. Maslow menjadi ketua jurusan psikologi di Brandeis mulai tahun 1951 sampai dengan tahun 1969. Pada saat itu dia bertemu dengan Kurt Goldstein yang mengorganisir ide-ide self-actualization yang sangat terkenal dalam bukunya The Organism tahun 1934. Di sini juga dia memulai perjuangannya terhadap psikologi humanistik yang merupakan sesuatu yang sangat penting kemudian terhadap teorinya. Setelah melakukan beberapa kajian tentang psikologi, baru kemudian Maslow menyadari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada teori-teori psikologi modern yang risetnya diarahkan pada kajian tentang beberapa orang pasien yang bersifat pesimistik dalam mengalami penyimpangan. Humanistik yang dibangun oleh Maslow adalah sangat berbeda dengan sikap humanistik yang dibangun oleh pakar dan penganut psikologi modern. Psikologi modern terlalu menekankannya dan menggunakan pendekatan statistik dalam melihat semua fenomena psikologis. Sedangkan Maslow, sikap humanistiknya dalam psikologi selalu menekannya pada harapan besar terhadap manusia. Karena potensi inner yang ada dalam diri manusia memungkinkan untuk dioptimalkan. Dalam teori motivasinya, Abraham Maslow mengkonstruk teori motivasinya berdasarkan hierarki atau yang lebih dikenal dengan Maslow Needs Hierarchy Theory or a Theory of Human Motivation. Baginya, seseorang berperilaku atau bekerja karena didorong oleh berbagai jenis kebutuhan. Berdasarkan paparan di atas, Abraham Maslow membagikan kebutuhan dalam beberapa jenjang, yaitu yang pertama, psychological needs atau kebutuhan fisik dan biologis, yang kedua, safety and security needs atau kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga, esteem or status needs atau kebutuhan sosial, yang keempat, esteem or status need atau kebutuhan dan penghargaan, yang kelima, self actualization atau aktualisasi diri. Kemudian yang kedua, karya-karya dari Abraham Maslow. Yang pertama adalah A Theory of Human Motivation yang diterbitkan dalam Psychological Review pada tahun 1943. Yang kedua, Religions, Value and Peak Experience pada tahun 1964. Yang ketiga, Obsession Management pada tahun 1965. Yang keempat, Psychology of Science pada tahun 1965. Yang kelima, Toward a Psychology of Being yang diterbitkan pada tahun 1968. Kemudian yang keenam, Motivation and Personality yang diterbitkan pada tahun 1970. Dan yang terakhir, The Further Reaches of Human Nature yang diterbitkan pada tahun 1971. Humanistik dalam psikologi. Munculnya psikologi mazhab ini karena beberapa psikologi mulai tidak betah dengan psikologi behavioristik karena selama paruh pertama abad ke-20 seperti Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, dan tokoh-tokoh lainnya. Melihat mazhab behavioristik hanya menghasilkan gambaran tentang hakikat manusia hanya dari satu dimensi. Padahal manusia terdiri atas respon luar yang tampak yang dikontrol sepenuhnya oleh lingkungan eksternal, dan manusia juga tumbuh, berpikir, merasa bermimpi, mencipta dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang semakin menambah pengalaman kemanusiaan. Untuk lebih jelas tentang ide-ide humanis dapat dilihat dari ide-ide Abraham Maslow berikut ini. 1.
Manusia memiliki hakikat batin yang esensial dan biologi yang di dalamnya mencangkup semua kebutuhan dan dorongan dasar menuju pertumbuhan aktualisasi diri. 2. Inti batin ini sebagian merupakan perluasan spesies dan sebagian idiosintrik. 3. Inti batin kita merupakan daya positif yang menekankan kita menuju realisasi kemanusiaan seutuhnya, sama seperti benih yang bisa dikatakan menekankan tanah agar bisa tumbuh menjadi pohon. 4. Hakikat batin kita tidak sekuat insting-insting pada hewan. Dia rapuh, lunak, dan dalam banyak hal lemah. Dia mudah kekeringan oleh pembelajaran, harapan-harapan, budaya, rasa sakit, ketidaksetujuan, dan sebagainya. 5. Tekanan atas hakikat batin kita biasanya terjadi selama masa kanak-kanak. 6. Bahkan inti batin kita dengan desakan menuju mengaktualisasikan dirinya masih saja lemah, meskipun jarang hilang semuanya pada fase dewasa sekalipun. 7. Terdapat sejumlah orang, yaitu peran pengaktualisasi diri, yang tetap bertanggung jawab penuh atas hakikat batiniah mereka sendiri yang mendesak untuk terus tumbuh berkembang. Nilai pandangan Abraham Maslow. Sebagai seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal di Amerika, dia banyak menulis karya-karyanya yang monumental seperti Religion, Values and Pride, Experience to and Psychology of Being, dan lain-lain. Nilai bagi Maslow adalah nilai keberadaan atau being values yang mencangkup diantaranya adalah kebenaran, kebaikan, keindahan, penuh energi, unik, kesempatan, kepenuhan, keadilan, ketertiban, kesederhanaan, sifat kaya, sifat penuh permainan, dan sifat mencukupi diri. Selain itu, fokus nilai menurut Maslow adalah pada peran manusia, hakikat manusia, dan nilai moral. Pada yang pertama menunjukkan bahwa pemberian penghargaan terhadap potensi batin dan peran manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya. Pada yang kedua menerangkan bahwa hakikat manusia terletak pada potensi batin yang menumbuhkan sifat kemandirian dan tanggung jawab atas dasar kemanusiaan. Sedangkan yang terakhir menunjukkan bahwa nilai moral adalah nilai yang sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan dirinya. Implikasi dari semua itu adalah pertama, terwujudnya peluang pengembangan peran manusia, tingkah laku psikologisnya yang berbasis humanistik dan religius. Kedua, terwujudnya peluang penyempurnaan tingkah laku psikologis yang berlandaskan pada aspek spiritual, transsentral, dan ilmiah. Ketiga, terwujudnya peluang pengembangan bangunan ilmu yang menaruh perhatian aspek moralitas. Karena baginya pengalaman puncak adalah menjadi lebih dari diri sendiri, lebih mewujudkan kemampuannya dengan sempurna, lebih dekat inti keberadaannya, dan lebih penuh sebagai manusia, dan pengalaman puncak itu ada pada inti agama. Perspektif Maslow tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan. Ada dua kata yang menjadi inti dari pemikiran Maslow mengenai internalisasi nilai, yaitu kodrat manusia atau human nature dan motivasi manusia atau human motivation. 1. Kodrat manusia. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi-potensi positif
yang dikendalikan bukan oleh kekuatan dari luar maupun kekuatan-kekuatan tak sadar, melainkan oleh potensi manusia sendiri yang bersifat kodrati. Potensi ini bersifat netral, premoral, dan cenderung ke arah yang benar-benar baik. Dengan demikian, potensi kodrat manusia yang cenderung baik dan positif seharusnya ditingkatkan terus sehingga sampai pada tingkatan yang ideal, dan jika dilakukan dengan benar, maka perkembangan psikologis cenderung terus berlanjut menuju aktualisasi potensi dalam dirinya. Keadaan ini dapat terjadi karena tingkah laku psikologis yang ditimbulkan selalu termotivasi oleh nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu cinta terhadap kebenaran, kedamaian, keluhuran, kasih sayang, dan lain-lain. 2. Motivasi manusia. Berkenaan dengan motivasi manusia, Maslow memiliki konsep tentang 5 level motivasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar. Konstruksi klasifikasi motivasi didasarkan pada tujuan dan kebutuhan pokok manusiawi. Kelima level tersebut, pertama, motivasi pemenuhan kebutuhan fisiologis. Kedua, motivasi kebutuhan akan keselamatan. Ketiga, motivasi kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Keempat, motivasi kebutuhan akan penghargaan. Dan kelima, motivasi kebutuhan aktualisasi diri. Tahap-tahap internalisasi nilai-nilai pendidikan. Internalisasi nilai-nilai pendidikan menurut Abraham Maslow adalah bersifat psikologis. Ini dilatar belakangi oleh background akademik dia sendiri, yaitu psikologis mazhab humanistik. Dengan demikian, berikut ini akan disampaikan tahapan-tahapan internalisasi nilai tersebut. 1. Being values. Tahapan ini lebih ditekankan pada pengembangan potensi psikologis anak didik ke arah kesadaran jiwa yang selalu mencintai sifat-sifat terpuji. 2. Higher values. Tahapan ini terjadi setelah melewati tahapan being values, dan nilai ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang unggul dan mencintai nilai-nilai yang lebih tinggi lagi seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, keutuhan, aktivitas, keunikan, kesempurnaan, keadilan, ketentraman, kesederhanaan, kelengkapan, kejenakan, dan penuh dengan arti. Yang terakhir, self-concept. Pada tahap ini, si anak bukan hanya terjadi keasaran, mencintai dan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi, tapi lebih dari itu, yaitu si anak dengan nilai-nilai yang telah dimiliki itu, dia mampu menjadi nilai tersebut sebagai acuan untuk melihat hal lain yang lebih komprehensif. Kesimpulannya adalah, fokus nilai menurut Maslow adalah pada peran manusia dan nilai moral. Peran manusia menunjukkan bahwa pemberian penghargaan terhadap potensi batin dan peran manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya. Hakikat manusia terletak pada potensi batin yang menumbuhkan sifat kemandirian dan tanggung jawab atas dasar kemanusiaan. Sedangkan yang terakhir menunjukkan bahwa moral adalah nilai yang sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan dirinya. Dengan demikian, berikut ini akan disampaikan tahapan-tahapan internalisasi nilai tersebut. Yang pertama, being values. Tahapan ini lebih ditekankan pada pengembangan potensi psikologis anak didik ke arah kesadaran jiwa yang selalu mencintai sifat-sifat terpuji. Yang kedua adalah higher values. Tahapan ini terjadi setelah melewati tahapan being values, dan nilai ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang unggul dan mencintai nilai-nilai yang lebih tinggi lagi seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, keutuhan,
aktivitas, keunikan, kesempurnaan, keadilan, ketentraman, kesederhanaan, kelengkapan, kejenakan, dan penuh dengan arti. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.